Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alini Sugiyarti. Saya dari kelas 02 SAKP 002. Saya di sini akan menjelaskan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dalam Microsoft Excel berguna untuk membaca suatu tabel, lalu mengambil nilai yang diinginkan pada tabel tersebut berdasarkan kunci tertentu. Kunci ini berupa sel referensi, contohnya seperti A2 atau nilai, atau seperti kode, nomor anggota, nama, dan sebagainya. Di mana lookup follow yaitu nilai atau sel referensi yang dijadikan kunci dalam pencarian data. Tabel array, tabel atau range yang menyimpan data yang ingin dicari. Full index name yaitu nomor kolom yang ingin diambil nilainya untuk fungsi VLOOKUP. Yang terakhir ada range lookup yaitu nilai logika true atau false, di mana Anda ingin fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP mengembalikan nilai dengan metode kira-kira true atau mengembalikan nilai secara tepat yaitu false. Row index yaitu nilai baris yang ingin diambil nilainya untuk fungsi HLOOKUP. Bisa kita lihat pada tabel berikut, tabel 1 A1.2 C4 merupakan tabel yang akan kita ambil datanya. Tabel 2 A9.D12 memiliki 3 kolom, diantaranya yaitu customer, unit, dan kode. Sedangkan kolom total akan diisi dengan menggunakan data dari tabel 1. Kemudian ada tabel dari HLOOKUP yang menggunakan rumus sama dengan HLOOKUP dalam kurung B1, dolar B dolar 1 titik 2 dolar D dolar 3, 2, false akan menghasilkan X, Y, Z. Dan seperti yang kita lihat, ada pula sama dengan HLOOKUP dalam kurung B1, dolar B dolar 1 titik 2 dolar D dolar 3, 3, false akan menghasilkan 33. Fungsi HLOOKUP dan VLOOKUP, perintah ini sering dikenal dengan fungsi pembacaan tabel. Untuk menggunakan perintah ini, harus ada 2 tabel atau lebih. Salah satu tabel berfungsi sebagai tabel pembaca dan tabel lainnya sebagai tabel yang dibaca. Tabel sumber atau tabel source. Antara tabel pembaca dan tabel sumber harus memiliki data yang sama sebagai kunci pembaca. Cara menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Pengertian dan cara menggunakannya. Microsoft Excel menyajikan tabel secara vertikal dan horizontal. Dalam fungsi pembacaan tabel,
pada program Microsoft Excel juga secara horizontal yaitu HLOOKUP dan secara vertikal yaitu VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP yang biasa juga disebut dengan vertical lookup. Fungsi ini digunakan untuk membaca tabel sumber yang bentuknya tegak lurus, vertikal. Bentuk umum dari fungsi ini adalah sebagai berikut, yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup following, tabel array, call, index num, dan range lookup. Lookup yaitu kunci pembacaan antara dua tabel. Tabel array yaitu range tabel sumber. Call index num yaitu nomor kolom dari tabel sumber. Yang terakhir yaitu ada range lookup yaitu selalu bernilai 0. Boleh tidak dituliskan juga. Yang kedua yaitu ada fungsi HLOOKUP yang biasa disebut juga sebagai horizontal lookup. Fungsi ini digunakan untuk membaca tabel sumber yang bentuknya melintang, horizontal. Bentuk umum dari fungsi ini adalah sebagai berikut. Sama dengan HLOOKUP dalam kurung lookup following, tabel array, row index num, dan range lookup. Perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP yaitu pada row index num dengan call index num. Hanya itu. Di samping saya ini adalah contoh perhitungan dengan rumus VLOOKUP. Yang pertama yaitu ada tabel menghitung gaji pokok. Untuk menghitung gaji pokok, gunakan fungsi VLOOKUP di sel D5. Setelah mengisi formula di D5, copy formula atau drag hingga sel D9. Bentuk penulisan fungsinya sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sama dengan VLOOKUP dalam kurung lookup following, tabel array, call index num. Yang perlu Anda ketahui, lookup following diisi dengan nilai sebagai dasar, yaitu nilai kunci pembaca tabel data. Tabel array merupakan range data yang disusun tegak atau vertikal yang berfungsi sebagai tabel yang pembantu yang akan dibaca. Call index num, nomor urut kolom untuk pembaca tabel yang dimulai dari kolom paling kiri. Yang kedua yaitu ada fungsi menghitung tunjangan. Untuk menghitung tunjangan, gunakan fungsi VLOOKUP di sel E5. Setelah mengisi formula di sel E5, copy formula atau drag hingga sel E9. Yang ketiga yaitu ada tabel cara menghitung transportasi. Gunakan fungsi VLOOKUP di sel F5. Setelah mengisi formula di sel F5, copy formula atau drag hingga sel F9. Yang terakhir yaitu ada tabel cara untuk menghitung total gaji. Untuk menghitung total gaji, gunakan fungsi sum. Setelah mengisi formula di sel G5, copy formula atau drag hingga sel F9. Atau bisa juga dengan langsung menjumlahkannya di sel G5. Seperti D5 ditambah E5 ditambah F5. Kemudian copy ke bawah. Selanjutnya ada contoh tabel dari rumus HLOOKUP. Tabel yang disusun dalam format horizontal, bentuk penulisan fungsinya yaitu sama dengan HLOOKUP, lookup following, tabel array, row index num. Atau bisa juga dibaca sama dengan HLOOKUP, yaitu nilai kunci, letak tabel, dan nomor baris. Yang pertama yaitu ada contoh tabel cara menghitung pajak.
Untuk menghitung pajak, gunakan fungsi H-lookup di sel H5. Copy formula atau drag hingga sel H9. Drag hingga sel I9 atau Anda juga bisa gunakan perintah sama dengan G5 dikurangi H5. Drag hingga sel I9 atau Anda juga bisa gunakan perintah sama dengan G5 kurangi H5. Kemudian copy atau drag ke bawah. Perintah terakhir adalah menghitung total masing-masing bagian yang telah Anda kerjakan sebelumnya dengan menggunakan fungsi sum di sel D10. Copy formula atau drag ke samping kanan sampai ke I10. Ini adalah hasil dari pengerjaan tersebut. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.